Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 23 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Dinas Kesehatan Kota Cilegon menggelar koordinasi lintas sektor kawasan tanpa rokok atau KTR, cegah keterlambatan pembangunan infrastruktur. DPRD Pandeglang gagas tender dini. Pemprov Banten lakukan berbagai program untuk menekan laju inflasi. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cilegon menggelar koordinasi lintas sektor kawasan tanpa rokok atau KTR. Ada 8 kawasan tanpa rokok yang akan diterapkan seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat angkutan umum, tempat kerja seperti kantor OPD maupun kecamatan, serta tempat umum sesuai yang ditetapkan oleh keputusan Wali Kota Cilegon. Berikut laporan Angga dari KIS FM Cilegon. Dinas Kesehatan Kota Cilegon menggelar koordinasi lintas sektor kawasan tanpa rokok atau KTR yang bertempat di Aula Dinkes Cilegon yang dihadiri oleh OPD Sekota Cilegon dan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon Fatur Rohmi pada Senin 22 Agustus 2022. Dijelaskan Rati Purnamasari, Kepala Dinkes Kota Cilegon, ada 8 KTR yang akan diterapkan, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat angkutan umum, tempat kerja seperti kantor OPD maupun kecamatan, serta tempat umum sesuai yang ditetapkan keputusan Wali Kota Cilegon. Nantinya, jika sudah ditetapkan menjadi KTR, akan terpasang himbauan berupa spanduk maupun stiker. Jika sudah ditetapkan menjadi KTR, lanjut Rati, tidak ada ruangan atau area khusus untuk merokok. Sementara Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan, dengan perda yang sudah ditetapkan perihal KTR, Pemkot Cilegon wajib melaksanakan aturan perda tersebut. Heldi pun berharap perda ini ditetapkan sebagai salah satu untuk menghargai masyarakat agar tak terdampak rokok. Untuk diketahui bahwa siapapun yang melanggar perda KTR akan mendapat sanksi pidana dengan denda paling banyak Rp50 juta. Hal ini tertuang dalam pasal 35 Perda KTR yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan kawasan tanpa rokok dipidana denda paling banyak Rp50 juta. Angga dari Radio KIS FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Untuk mencegah keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan, DPRD Pandeglang mengusulkan agar melakukan tender dini terhadap semua pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Laporan selengkapnya Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, DPRD Kabupaten Pandeglang mengusulkan agar dilakukan tender dini terhadap semua pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Tindakan harus dilakukan sebagai upaya mencegah keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD pelaksana tender proyek agar bisa melakukan tender dini dan telah disampaikan serta dibahas bersama OPD teknis, kata Iing saat ditemui pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Iing mengaku pihaknya akan terus mengawal kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Upaya itu harus dilakukan selain karena kewajiban sebagai mitra pemerintah Kabupaten Pandeglang, juga demi percepatan pembangunan di kota Badak tersebut. Iing juga menambahkan, tender dini bisa mengatasi persoalan serapan anggaran yang rendah. Program tersebut juga bisa memaksimalkan percepatan pembangunan. Jika program ini berjalan, dokumen tender ditargetkan mulai masuk awal Desember setelah Raperda APBD tahun 2020 disahkan. Setelah itu, di Februari sudah ada proyek yang dikerjakan dan tentunya pula sudah ada serapan anggaran. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, inflasi di Provinsi Banten sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya Bandara Soekarno-Hatta dan tingginya harga aftur bahan bakar penerbangan yang menjadi penyumbang paling banyak angka inflasi. Untuk itu, Pemprov Banten melakukan berbagai upaya untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi. Berikut laporan Mila dari Hot Radio Serang. Inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 3,8%, masih di bawah nasional yang mencapai 4,9%. Pemerintah Provinsi Banten dengan berbagai program, diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi antar daerah, penggunaan produk lokal sebagai upaya mengendalikan angka inflasi. Disampaikan oleh Al-Muktabar, inflasi Provinsi Banten sedikit lebih tinggi dari rata-rata inflasi di Pulau Jawa. Kondisi ini karena ada Bandara Soekarno-Hatta dan pergerakan harga aftur untuk penerbangan yang menjadi salah satu penyumbang angka inflasi di Provinsi Banten. Inflasi di Provinsi Banten disampaikan oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar usai mengikuti rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi di Istana Negara Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten pada 18 Agustus 2022. Menurut Al-Muktabar, inflasi harus dipahami sebagai bagian dari dinamika perekonomian, sehingga angka inflasi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak bagus terhadap aktivitas perekonomian. Anggaran pendapatan belanja daerah turut memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan saat ini serapan belanja APBD pemerintah Provinsi Banten mendekati 52%. Kebijakan belanja 40% untuk produk lokal dalam negeri pun juga turut berjalan. Berdasarkan review BPKP, pemerintah Provinsi Banten masih berjalan sesuai agenda pembelanjaan produk dalam negeri. Al-Muktabar menghimbau para pelaku UMKM di Provinsi Banten untuk melengkapi administrasi dan membuka toko online di Plaza Banten untuk menjangkau pasar di daerah lain. Saya Mila dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.